Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan bulan Ramadan, keberkahan Al-Qur'an, keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita umat manusia agar kita selamat di dunia dan tentunya selamat juga di akhirat nanti. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan nanti di akhirat. Dan golongan ini ialah golongan yang Allah Subhanahu wa taala seringkali sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan para nabi dan rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk ke dalam golongan-golongan ini. Siapa golongan tersebut? Golongan tersebut ialah golongan orang-orang yang soleh. Nabi, para nabi dan para rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Salah satu nabi yang doanya termaktub di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an, bahwa ia alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan ke dalam golongan orang yang soleh, ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lihat bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim, bagaimana keimanannya. Saking kuat keimanannya Nabi Ibrahim sampai-sampai ia berani mendebat satu kaum, mendebat kaumnya, bahwasanya Nabi Ibrahim menentang apa yang telah disembah oleh kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. Bahkan ada yang menyembah bintang kejora atau bulan Venus atau planet Venus. Bahkan Nabi Ibrahim menentang dengan keras para penyembah bulan, para penyembah matahari. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim di kumpulan kaumnya, ia berkata kepada kaumnya, ketika tiba malam hari, terbitlah bintang Venus atau bintang kejora, yaitu planet Venus. Dan pada saat itu dikisahkan bahwasanya umat pada saat itu saking besarnya bintang kejora ini atau planet Venus ini dianggap sebagai Tuhan, disembah oleh pada kaumnya. Nabi Ibrahim berkata di hadapan para kaumnya, "Hada Rabbi, ini adalah Tuhanku." Mengapa Nabi Ibrahim berkata demikian? Untuk menunjukkan bahwasanya Tuhannya bukanlah planet Venus tersebut, bukanlah bintang kejora tersebut. Nabi Ibrahim sengaja di awal mengatakan hada Rabbi dengan lantang, namun dengan nada agak sedikit merendahkan. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim tahu bahwasanya planet Venus bukanlah Tuhan kita, bukanlah Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukanlah Tuhan yang melindungi. Oleh karenanya di awal Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hada Rabbi, untuk nantinya dijatuhkan keyakinan kaum-kaumnya. Kemudian ketika planet Venus tersebut atau bintang kejora tersebut telah menghilang, falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka terhadap sesuatu yang terbenam. Kemudian melihat sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun berkata, hada Rabbi, ini adalah Tuhanku, dengan nada yang sama, dengan nada tinggi, lantang, namun agak merendahkan. Kemudian ketika bulan tersebut telah terbenam, maka Nabi Ibrahim katakan, kalau seandainya Tuhanku tidak dapat memberiku hidayah, maka aku akan termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang dhalun, golongan orang yang dhalin, orang yang sesat. Kemudian yang terakhir,
ketika di pagi hari terbitlah matahari, Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kaumnya, hada Rabbi, hada akbar, ini adalah Tuhanku, ini jauh lebih besar. Cahayanya lebih besar, sinarnya lebih terang, ukurannya pun jauh lebih besar. Namun ketika terbenam, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berserah, berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Di sini Nabi Ibrahim menunjukkan bahwasanya yang tiga tersebut bukanlah Tuhannya. Dengan keimanan yang begitu kuat, Nabi Ibrahim tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digolongkan ke dalam golongan orang yang soleh. Doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, karuniailah aku hikmah dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah solehkah kita? Bagaimana amal ibadah kita? Sudahkah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ke dalam golongan orang yang soleh? Kalau seandainya belum, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi Ibrahim, ada Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penggalan doanya, di ujungnya Nabi Yusuf memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah pelindungnya di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Yusuf menutup doanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan menjadi golongan orang-orang yang soleh, yaitu dengan lafaz tawaffani muslima, dan wafatkan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis solihin, dan golongkan aku, masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang soleh. Di samping itu ada Nabi Sulaiman. Ketika dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman bersama pasukannya ingin melewati satu tempat, ia mendengar suara semut. Ketika mendengar suara semut tersebut, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni, anugerahkanlah aku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardahu, dan anugerahilah aku agar aku dapat beramal dengan amalan soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Para nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan ke dalam golongan orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus berharap agar kita dimasukkan juga ke dalam golongan orang yang soleh. Tentunya hanya dengan berdoa tidak cukup. Perlu kita berusaha dan perlu kita berjuang agar kita dapat tergolong ke dalam golongan orang yang soleh. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mengetahui bagaimana kriteria, ciri-ciri, tipologi orang-orang yang soleh. Ada banyak sekali ayat yang menjelaskan bagaimana tipologi orang yang soleh. Salah satunya ialah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika humus salihun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 5 tipologi, 5 ciri orang-orang soleh. Yang pertama ialah yu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling utama. Kemudian yang kedua, selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang perlu mempercayai atau mengimani hari akhir. Karena seorang ketika mengimani hari akhir, mempercayai hari akhir, ia akan percaya dan ia akan yakini bahwasanya balasan baik bagi orang yang baik, balasan buruk bagi orang yang buruk, sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf, ia mengajak kepada kebaikan. Orang soleh bukanlah orang yang hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap temannya. Namun orang soleh senantiasa mengajak temannya, mengajak sahabatnya, mengajak keluarganya untuk beramal dengan amalan-amalan soleh, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita ingin mengajak saudara kita beramal dengan amalan soleh, kita harus menjadi dai dulu, harus menjadi penceramah dulu, harus menjadi ustadz dulu? Tidak mesti begitu. Kita pun bisa ketika duduk bersama sahabat kita, datang
Waktu zuhur misalkan ada suara azan, kita mengajak teman kita, ayo kita tunaikan sholat. Ini sudah termasuk ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Bukan cuma itu, syarat yang keempat atau ciri yang keempat orang-orang soleh ialah wayanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Orang soleh bukanlah orang yang ingin mengajak kepada kebaikan saja, namun tidak peduli terhadap sahabat-sahabatnya, temannya, keluarganya yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencegah saudara-saudara kita, teman-teman kita melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perlu kita hati-hati dalam melakukannya. Jangan sampai kita menegur saudara kita di khalayak ramai. Jangan sampai kita tegur saudara kita dengan cara-cara yang tidak baik, karena takutnya ini dapat merenggangkan silaturahim kita. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir ialah wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang soleh senantiasa tidak menunda perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Mengapa demikian? Karena orang soleh sadar mereka manusia biasa juga, tidak luput dari salah dan dosa. Dan kalau seandainya ia menunda perbuatan baik yang mereka lakukan, tentunya setan akan terus menggoda mereka agar mereka menunda perbuatan baik tersebut. Sehingga apabila perbuatan baik yang ingin ia lakukan, ia tunda terus, maka setan akan menggodanya sehingga ia tidak ingin melakukan perbuatan baik tersebut. Oleh karenanya salah satu ciri orang-orang soleh ialah wa yusari'una fil khairat, segera untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Imam Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-musara'atu ilal khairat dabul anbiya'i wal awliya, kebiasaan para nabi dan para waliullah ta'ala. Maka apabila kita ingin menyerupai para nabi, ingin mencontoh para nabi, haruslah kita bersegera untuk melakukan kebaikan.